Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji berserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga kita dapat berkumpul di Zoom pada siang hari ini. Selawat beriringan salam, tak lupa pula kita sanjungkan kepada arwah Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati panitia dalam acara Ayo Pahami Wakaf pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini dan teristimewa kepada narasumber kita, yaitunya Bapak Haji Yufrizal SHG MHI CWC. Sebelum memulai acara kita, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengingatkan kembali bahwasanya BWI Provinsi Sumatera Barat memiliki sebuah program yaitunya Ayo Pahami Wakaf yang dilaksanakan pada setiap hari Selasa pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi, Ayo Pahami Wakaf ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama yaitunya SPAN, sharing pengalaman antanazir. Yang kedua yaitunya Sitawa, literasi dan tanya jawab tentang wakaf. Dan yang ketiga Kiswa, kajian isu-isu strategi tentang wakaf. Dan yang terakhir yang keempat CS yaitu coaching season. Jadi ada 4 kegiatan dalam memahami wakaf. Jadi ini untuk menambah literasi kita tentang bagaimana wakaf ke depannya. Sebelum memulai acara kita, sebelum memasuki materi, izinkanlah terlebih dahulu saya membacakan sedikit CV dari narasumber kita. Nama beliau yaitunya Haji Yufrizal SHG MAI CWC, lahir di Koto Jua pada tanggal 26 Juni 1972. Pendidikan beliau terakhir yaitunya S2 Hukum Islam. Pekerjaan beliau yang pertama yaitu Ketua Kemenak Pesisir Selatan, kedua Ketua Lembaga Kenaziran PBWI Provinsi Sumatera Barat, ketiga Sekretaris PBWI Sumatera Barat, dan yang keempat Ketua Pengelola Zakat, Wakaf, dan Pengembangan Ekonomi Umat Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Itulah CV dari narasumber kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini yaitunya advokasi terhadap AIW dan APAIW yang hilang dan rusak. Untuk lebih lengkapnya, marilah sama-sama kita simak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Kepada yang terhormat Bapak Haji Yufrizal SAG MHI CWC, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da ma ba'd. Sebentar. Yang kita hormati segenap pengurus Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat, yang kita hormati Ibu Moderator, yang kita hormati Bapak dan Ibu peserta Kiswa pada kesempatan yang berbahagia ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah kita sehat semua dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dalam forum yang sangat berbahagia ini, yakni
di forum Zoom meeting kegiatan penguatan literasi yang dilaksanakan oleh perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Para ibu yang kami hormati, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin eh, yang dilaksanakan oleh perwakilan Badan Wakaf Indonesia dalam rangka membumikan pemahaman wakaf di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu persis bahwa gerakan wakaf pada hari ini cukup masif kita laksanakan, dan kita berharap bahwa semakin sering kita menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang wakaf, maka insya Allah Bapak dan Ibu semua, masyarakat akan memahami bahwa eksistensi dan keberadaan wakaf itu seperti apa di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu bahwa pemahaman tradisional masyarakat terhadap wakaf ini tidaklah sama dengan pemahaman yang kita lakukan dan perkembangan konsepsi wakaf pada hari ini di tengah-tengah masyarakat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, wakaf dan zakat dalam posisinya di negara Republik Indonesia dalam pengolahannya hampirlah sama. Negara sudah hadir di dalamnya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, eh, terutama para penggiat wakaf dari Kepala Kantor Agama, Kecamatan, Penyuluh, dan dari ada BWI Provinsi di luar Sumatera Barat, ada dari UIN juga, ada abangku Profesor Pak Soban Lubis, Bapak dan Ibu yang kami hormati, bagaimana kita terus menggiatkan literasi wakaf ini di samping gerakan wakaf yang sedang begitu giat-giatnya kami lakukan di perwakilan Badan Wakaf Indonesia. Di sekarang kita juga sudah membentuk sentral wakaf di Mesir Raya. Alhamdulillah, eh, sebelumnya saya adalah Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf. Sekarang dimutasi ke BP Selatan jadi Kemenak Kabupaten Selatan. Tapi giat wakaf di BWI tetap eh, kita lanjutkan menjadi sebuah perjuangan bagi kita Pak untuk tidak meninggalkan gerakan wakaf ini. Alhamdulillah di Mesir Raya juga diamanahkan oleh Pak Gubernur menjadi Ketua Lembaga Zakat dan Wakaf serta pengembangan ekonomi umat di lingkungan Mesir Raya. Alhamdulillah beberapa hal sudah kita lakukan di Mesir Raya. Seperti sekarang kita sudah punya kantor yang cukup representatif, ada counter layanan, dan kita sudah juga membuka satu mart pertama kita, bisnis berbasis wakaf dan juga pengembangan eh, ikan darat atau perikanan darat di lingkungan Mesir Raya. Bapak Ibu semua, kembali tanpa henti-hentinya saya mungkin menyampaikan bahwa wakaf itu merupakan sebuah tindakan hukum. Ini yang harus kita garis bawahi dan harus kita berikan tahu persis kepada masyarakat bahwa eh, ketika kita berbicara tentang wakaf, dia merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga untuk menyerahkan sebagian. Ada tiga komponen pemahaman ketika kita berbicara tentang wakaf ini. Yang pertama, harus kita berikan sama-sama ke masyarakat. Apapun sebelumnya Pak, materi tidak terkejar saya buat dalam PTT, nanti menyusul insya Allah di ruang Zoom ini. Yang pertama, dia adalah tindakan hukum. Kalau dia merupakan tindakan hukum, maka segala perbuatan daripada wakaf itu ada dampak hukum. Pak hukum. Oleh karena itu, kalau dia berdampak hukum, maka setiap proses wakaf itu ada legalisasi. Kalau berbicara tentang legalisasi, maka dia akan melahirkan bukti dari legalisasi itu sendiri. Jadi kalau ada orang berwakaf tanah, maka tentu ada akta ikrar wakafnya. Pak Ibu yang kami hormati, yang kedua, eh, dia dilakukan oleh perorangan atau lembaga. Ada kemarin bertanya kepada saya, masih ada bertanya kepada saya para praktisi wakaf, apakah boleh yayasan atau lembaga mewakafkan harta bendanya? Boleh, Pak. Karena harta benda wakaf itu dilakukan tindakan hukumnya untuk mewakafkan,
oleh perorangan atau seseorang atau lembaga yang menyerahkan sebagian Pak, harta miliknya kepada pihak lain seperti masjid, sekolah, yayasan yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial dan pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, berulang juga ingin kami sampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang wakaf, dia ada nilai dan konsep akidah dan muamalah di dalamnya. Jadi dua persoalan yang bersentuhan langsung ketika wakaf itu dibicarakan. Yang pertama, bahwa wakaf itu dalam upaya meningkatkan kesadaran beragama dan keimanan. Kita tahu persis bahwa ketika wakaf itu diberikan, maka terputus hak dari hak miliknya mereka. Jadi ketika diwakafkan tidak boleh diambil lagi, tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan, dan dia bukan milik perorangan atau kelompok. Sementara perorangan atau kelompok itu sendiri, Bapak Ibu semua, merupakan dia pengelola atau nazir. Sementara miliknya tidak. Itu sebabnya pada badan hukum itu kita dorong betul, Pak, agar semua yayasan, lembaga itu dikelola dalam bentuk berbasis wakaf. Nah, di mana letak sosial keagamaannya? Peningkatan ekonominya di mana, Pak? Wakaf itu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi dia dua hal nih Pak, Bapak Ibu semua, dua hal yang saling berhubungan dalamnya. Kemudian yang tidak kalah penting ketika proses wakaf itu dilakukan, maka ada 5 hal Pak yang harus dipenuhi. Sebelum saya berbicara tentang status akta ikrar wakaf, status akta pengganti akta ikrar wakaf sesuai dengan keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 31 tahun 2023. Ini yang mau kita bedah sebentar. Yang pertama wakil. Jadi orang yang memberikan wakaf atau orang yang memiliki hak untuk menguasai harta yang diwakafkannya. Ini hati-hati nih Bapak Ibu semua praktisi wakaf. Orang yang memiliki harta dalam undang-undang itu terbagi dua. Satu dikuasai, yang kedua dimiliki. Jadi ketika orang mau mengikrarkan wakaf, maka dua persyaratan ini harus penuh. Jadi kalau Kepala Kantor Urusan Agama melakukan verifikasi faktual, dua hal ini tidak boleh tidak. Oleh karena itu tidak boleh lagi paradigma menerbitkan akta ikrar wakaf itu hari ini orang datang, hari ini pula akta ikrar wakafnya keluar. Jangan Pak. Karena ada beberapa tahapan demi tahapan yang harus dilakukan oleh seorang PPAIW. Nanti ada ruang dan waktu mungkin kajian kita tentang eksistensi tugas fungsi dari aparatur eh, sipil negara atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf itu. Yang pertama wakil. Mereka harus menguasai dan memiliki. Menguasai, dia betul-betul lahan itu berada di tangannya, Pak. Kalau lahan itu berada di tangan orang, sementara sertifikatnya saja berada pada tangannya, maka itu tidak menguasai nama. Hanya memiliki. Nah, yang kedua adalah memiliki. Memiliki yang dimaksud itu ya, Bapak Ibu semua menguasai dan memiliki yang dimaksud, sertifikat dan akta atau bukti kepemilikan itu berada pada tangan si wakil itu sendiri. Yang kedua adalah al-mauquf, harta benda. Jadi harta yang benda yang diwakafkan itu adalah benda yang bermanfaat dan berjangka panjang. Yang ketiga adalah mauquf alaih atau penerima wakaf. Yang keempat adalah al-sibghah atau ikrar. Yang kelima adalah kabul, Pak. Penerimaan harta benda wakaf itu sendiri. Yang mau kita kaji pada hari ini adalah keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 31 tahun 2023. Pak Ibu yang kami hormati, pintu masuk orang berwakaf, pertama kali pintu masuk orang berwakaf itu adalah lewat kantor urusan agama kecamatan dengan segala persyaratan yang dibawa ke kantor urusan agama kecamatan.
Saya misalkan tanah, Pak. Misalkan tanah. Tanah merupakan harta benda tidak bergerak yang diwakafkan oleh wakif dengan mauku alihnya adalah untuk kegiatan sosial, keagamaan, masjid, pendidikan, dan kesehatan misalnya. Maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang wakif adalah bagaimana dia bisa membuktikan bahwa tanah itu dikuasai dan dimilikinya. Dia memiliki yang namanya sertifikat. Dia memiliki yang namanya alas hak dari nagari. Dia memiliki legalisasi surat apalah namanya, tetapi itu diakui oleh komunitas masyarakat tersebut bahwa si wakif yang bersangkutan adalah pemilik dan menguasai lahan yang akan diwakafkan itu. Maka pejabat pembuat akta ikrar wakaf, Bapak Ibu semua yang saya hormati, bahwa pejabat pembuat akta ikrar wakaf itu pada hari ini hanyalah kepala kantor agama kecamatan. Notaris belum, dan notaris itu dibolehkan sebenarnya menjadi pejabat pembuat akta ikrar wakaf tapi seizin Menteri Agama Republik Indonesia. Tapi pada hari ini belum ada satupun notaris di Indonesia yang diberikan izin menjadi pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang berada wilayahnya di Republik Indonesia ini. Nah, ketika persyaratan sudah selesai dan ikrar wakaf itu kan dilakukan oleh wakif di hadapan nazir, Pak, dan di hadapan PPIW setelah persyaratannya selesai. Setelah persyaratannya selesai. Kalau hari ini mungkin setelah persyaratan masuk dan diinput di aplikasi AIW. Bapak Ibu semua, AIW, Akta Ikrar Wakaf, merupakan Oh, dokumen negara, tantangannya. Pak. Yang Bapak berikan itu kepada wakif atau nazir adalah yang Bapak Ibu berikan kepada wakif atau nazir adalah rangkap daripada AIW itu sendiri, Pak. Kan disampaikan itu Bapak Ibu semua yang saya hormati bahwa AIW itu ketika sudah dibuat, itu dibuat beberapa rangkap, dan rangkap itu dipegang oleh wakif, dipegang oleh nazir, dipegang oleh kantor urusan agama kecamatan. Jadi persyaratan AIW dan print out AIW kalau sekarang kan sudah di E, Pak. Jadi potensi hilangnya itu tidak kecil kemungkinan. Maka akta ikrar wakaf itu berada di Nazir, berada di kantor urusan agama kecamatan, dan berada di wakif. Nah, persoalan sekarang adalah sama-sama lah kita tahu, Pak. Saya di masa saya menjadi kepala kantor urusan agama kecamatan di tahun 2006 sampai tahun 2014 itu, kita tahu persis bahwa salah satu kelemahan kita di kantor urusan agama itu adalah arsip penting, Pak, terhadap eh, arsip-arsip yang dalam bentuk produk negara seperti PPI, akta nikah dan segala macam. Itu banyak persoalan dalamnya, Pak. Jadi karena dokumen arsip sebenarnya ada pada awalnya, tapi penyimpanan arsip kita atau kelemahan penyimpanan arsip kita di kantor urusan agama itu tidak memadai, Pak. Ditambah lagi di masa-masa itu, kantor urusan agama ini, kalau berbicara tentang kantor urusan agama, kalau orang bertanya kantor urusan agama, sebagian kecil pasti berada pada tanah-tanah yang sesungguhnya jauh, kadang-kadang di pemukiman dan kadang-kadang jauh di belakang rumah orang. Dan di sana berdiri kantor urusan agama. Kadang di tepi jurang, di tepi sungai, dan sebagian seperti itu. Daerah-daerah yang berdampak banjir dan segala macam. Akhirnya arsip dan akta ikrar wakaf atau akta nikah itu terendam atau hilang entah kemana, atau ketika dibersihkan kantor itu dibuang dan segala macam. Maka untuk menindaklanjuti itu, maka keluarlah keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 1031, Pak, tahun 2023, dalam 3 bentuk komposisi dasar. Pertama, jadi dia ada dalam 3 bentuk, Pak, dalam 3 bentuk. Pertama, AIW atau akta pengganti akta akra WW. Jadi perlu diketahui, Pak, perlu disamakan kembali persepsi kita bahwa proses penerbitan AIW itu berbeda dengan proses penerbitan akta pengganti akta ikrar wakaf. Jadi akta pengganti akta ikrar wakaf itu bukanlah, Pak,
Jadi akta pengganti akta ikrar wakaf bukanlah pengganti akta ikrar wakaf, bukan. Berbeda dengan eh, jadi dia berbeda dengan buku nikah. Dia berbeda, Pak. Berbeda dengan akta nikah, dan akta nikah itu ada duplikat nikah, ada duplikat nikah. Dia berbeda. Nah, akta pengganti akta ikrar wakaf bukanlah akta pengganti ikrar, bukan. Dia berbeda bentuk. Sementara akta ikrar wakaf itu merupakan akta yang langsung dikeluarkan ketika wakifnya masih hidup, Pak. Masih hidup. Sementara akta pengganti akta ikrar wakaf, akta pengganti akta ikrar wakaf itu sendiri itu dikeluarkan apabila si wakifnya tidak ada lagi, Pak, dengan segala persyaratan. Dia sudah berniat, ada bukti otentik, ada bukti legalisasinya, tetapi untuk diketahui mereka belum sempat mengurus administrasi di masa dia hidup atau belum keluar akta ikrar wakaf. Nah, karena arsip atau simpanan akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf itu tidak ada atau hilang, maka ada tiga komponen, Pak, penyelesaian. Yang pertama, penggantian akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf yang masih ditemukan keberadaannya, Pak. Apa maksudnya? Dia masih ada, Pak. Dia masih ada, barang itu ditemukan di kantor urusan agama kecamatan. Bagaimana proses penerbitannya? Wakif, Pak. Pertama, pengajuan permohonannya bagaimana? Yang masih ditemukan di kantor urusan agama kecamatan kan tidak mungkin akta ikrar wakaf yang itu diserahkan langsung. Maka wakif, nazir, atau mauqu alaih mengajukan permohonan penggantian AIW atau akta pengganti akta ikrar wakaf itu ke, Pak, ke pejabat pembuat akta ikrar wakaf, Pak. Ke pejabat pembuat akta ikrar wakaf tempat akta ikrar wakaf itu diterbitkan. Tempat akta ikrar wakaf itu diterbitkan. Nah, jadi nazir, wakif, maupun masyarakat yang punya kepentingan dalam hal ini itu mengajukan ke PPIW tempat AIW dan APIW ini diterbitkan sebagaimana format satu. Nanti admin akan memberikan kepada Bapak Ibu semua uh, Dirjen ini. Maka permohonan sebagaimana yang disebutkan di atas itu melampirkan, Pak, surat keterangan kehilangan kepolisian. Ini AIW-nya yang ditemukan di kantor urusan agama, Pak. Fotokopi kartu tanda penduduk yang mengajukan, fotokopi salinan, Pak. Kalau itu dia salinan pendirian akta notaris terhadap badan hukum, kalau itu adalah nazir badan hukum. Kemudian surat pengesahan, Pak, nazir dari kantor urusan agama jika, Pak, atau anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang. Kalau dia terjadi perpanjangan nazir dari BWI, maka dilampirkan surat keterangan penggantian nazir tersebut. Nah, ketika persyaratan pengajuan tadi sudah diajukan, maka PPAIW melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diajukan tadi, Pak. Nah, apabila dokumen dinyatakan belum lengkap, maka diminta lagi. Apabila permohonan ditolak, maka orang yang mengajukan harus melengkapi. Apabila dokumen sudah lengkap, maka PPAIW, Pak, dengan stafnya melakukan fotokopi AIW dan APAIW yang ada di kantor agama kecamatan dan melakukan legalisasi, Pak. Legalisasi terhadap
fotokopi AIW dan APAIW tadi. Itu bentuk pertama. Di Nazir hilang, di Wakif hilang, di Yayasan hilang, dan itu ditemukan arsipnya, Pak, di kantor Urusan Agama Kecamatan. Maka KUA Kecamatan setelah menerima permohonan KTP, akte notaris, atau badan hukum, maka melakukan fotokopi, dan fotokopi itulah yang dipegang oleh Pak, yang dipegang oleh wakif, nazir atau yayasan apabila terjadi penggantian, Pak. Penggantian nazir perorangan, maka fotokopi itulah yang menjadi bukti otentik dia ke BPN, Pak, untuk diterbitkan penggantian nama nazir yang disertifikat atas nama nazir perorangan. Itu pertama, Pak. Komponen pertama. Kalau ragu nanti kita diskusikan. Yang kedua adalah penggantian dokumen AIW. Melambat kita pahami, penggantian dokumen AIW atau akta pengganti akta ikrar wakaf atau APAIW yang tidak diketahui keberadaannya. Cari kantor urusan agama dapat sebuah, Pak. Cari di rumah wakif juga tidak ketemu. Kita cari tempat nazir juga tidak ketemu. Dicari di arsip yayasan juga tidak ketemu. Dicari di BPN juga tidak ketemu. Di kantor agama tidak ketemu, di BPN tidak ketemu, di yayasan tidak ketemu, maka jalan keluarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nazir mengajukan permohonan penerbitan dokumen akta ikrar wakaf itu atau akta pengganti akta ikrar yang baru kepada PPAIB. Tentu dengan bukti-bukti dasar yang ada pada Bapak Ibu semua. Saya ulang lagi, dokumen AIW, dokumen APAIW yang tidak ditemukan keberadaannya, Pak, di dunia ini lagi. Maka nazir. Jadi nazir mengajukan permohonan penerbitan dokumen AIW atau AIP yang baru kepada PPAIW, Pak, dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut. Satu, penetapan pengadilan agama atau isbat wakaf. Nah, ini proses pertama yang harus Bapak lakukan dulu. Tidak ada jalan lain. Pengadilan agama hari ini beberapa kasus yang kita temui seperti ini sudah melakukan isbat nikah, isbat wakaf. Jadi isbat nikah dan isbat wakaf itu sudah menjadi kewenangan pengadilan agama. Proses penetapan pengadilan agama sudah selesai, maka Bapak Ibu semua secara paralel saja bekerja membuat surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Sebab dia tidak ditemukan di mana-mana lagi, Pak. Surat keterangan kepolisian. Di sini tidak disebutkan apakah dia Kapolres, Kapolsek, atau Kapolda. Saya kira cukup kita sepakati surat kehilangan itu di kecamatan domisili di mana surat itu hilang. Atau kalau dibawa ke luar kota, di kota mana dia hilang. Yang ketiga adalah fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah. Jadi fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas syarat untuk nazir badan hukum itu fotokopi salinan akta pendirian badan hukum itu sendiri, Pak. Yang terakhir, surat pengesahan, Pak, dari kantor agama kecamatan dan surat penggantian atau perpanjangan nazir dari BWI jika terdapat pergantian nazir dari objek wakaf itu sendiri, Pak. Nah, ketika persyaratan ini sudah dipenuhi untuk tipe yang kedua, Pak, ya, tipe yang betul-betul hilang. Kalau yang di atas tadi, dia hilang di wakif, hilang di nazir, hilang di yayasan, tapi ada di kantor agama kecamatan, di fotokopi lalu dilegalisasi ketika sudah memenuhi persyaratan. Ini hilang. Maka kewajiban PPAIW memeriksa dan menerbitkan AIW atau APAIW yang baru. Satu, PPAIW melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, Bang. Jadi diperiksa semua dokumen yang masuk. Tentu dokumen yang di atas, penetapan pengadilannya, surat keterangan kehilangannya,
Kalau dia nazir perorangan, itu fotokopi atau kata penduduk. Kalau dia badan hukum, itu salinan atau pendirian badan hukum. Kemudian surat pengesahan nazir Pak, oleh Kepala Kantor Agama Kecamatan. Dia periksa, Pak. Apabila dokumen sudah lengkap, maka dinyatakan lengkap, PPAIW membuat AIW dan APAIW baru dengan salinan sama dengan pembuatan baru, Pak. Dengan salinan sebanyak 7 rangkap. AIW-nya itu disimpan oleh Kantor Agama Kecamatan, sementara salinannya yang sebanyak 7 rangkap itu Bapak berikan kepada wakif, nazir, yayasan, dan pengurusan, Pak, sertifikat. Dalam hal tanah sudah bersifat wakaf, PPIW, jadi yang sudah ada sertifikat wakafnya tapi aktanya hilang, maka kalau belum sertifikat berarti itu digunakan untuk persyaratan penerbitan sertifikat. Nah, kalau PPIW menyampaikan kalau tanah wakafnya sudah ada sertifikat, maka PPIW menyampaikan salinan AIW dan APIW itu kepada BPN disertai dengan keterangan, Pak. Apa yang maksud dengan keterangan? Kepala KUA menyampaikan keterangan bahwa AIW dan APAIW atas objek harta benda wakaf yang dimaksud tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena tidak diketahui keberadaannya, maka penyelesaiannya berdasarkan Kepdirjen 1031 tahun 2023. Mohon untuk dipahami dan diterbitkan kembali sertifikatnya bagi yang belum bersertifikat. Nah, itu langkah kedua, Pak. Langkah kedua terhadap AIW atau akta pengganti akta ikrar wakaf yang tidak ditemukan keberadaannya. Kondisi yang ketiga atau posisi yang ketiga adalah penggantian AIW yang rusak. Jadi yang rusak. Jadi penggantian akta ikrar wakaf yang rusak. Penggantian AIW atau APIW yang rusak, maka prosesnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan proses penggantian AIW atau APIW yang ditemukan keberadaannya, Pak. Jadi yang rusak itu kan di tangan wakif, yang rusak itu di tangan nazir, yang rusak itu di tangan yayasan. Kalau ditemukan di kantor urusan agama lampirannya, maka proses penyelesaiannya, Pak, sama dengan yang nomor 1. Bapak Ibu semua membuat surat keterangan hilang, lalu KTP, bukti legalisasi pendirian badan hukum, kemudian pengajuan kepada PPIW. PPIW nanti akan memfotokopi dan melakukan legalisasi. Legalisasi 7 rangkap itulah yang diberikan kepada nazir, wakif, dan pihak-pihak yang punya kepentingan. Tetapi Bapak Ibu semua, AIW dan APIW yang rusak itu dimusnahkan. Yang dibuktikan dengan berita acara pemusnahan, Pak, ditandatangani oleh PPIW serta pemohon dan disaksikan oleh 2 orang pemohon. Nah, sekarang Bapak Ibu semua, bagaimana kasusnya kalau di tangan wakif itu rusak, Pak? Nggak bisa dibaca lagi. Di tangan nazir juga rusak. Rusak yang dimaksud di sini kan nggak bisa dibaca. Kalau robek itu bisa difotokopi, kalau bisa panjang masih bisa dibaca, itu aman, Pak. Penyelesaiannya sama dengan yang pihak pertama tadi. Bagaimana kalau di kantor sat agama ditemukan juga, tapi sudah rusak, nggak bisa dibaca? Maka rayaplah, kaburlah, dan segala macam. Bagaimana penyelesaiannya? Maka menurut kami, di Kepdirjen ini tidak terangkan, Pak. Peluang-peluang seperti itu pasti akan ada. Ada tapi rusak di tangan PPIW, ada tapi tidak rusak, tapi rusak juga di tangan atau di arsip kantor agama kecamatan. Bagaimana penyelesaiannya? Maka penyelesaiannya adalah bukan dari proses tahapan 1 tadi, bukan pada tipe 1. Tipe 1 itu hilang di tangan wakif, hilang di tangan nazir, tapi ada di kantor agama.
Nah, kalau dia rusak ditemukan di kantor agama, penyelesaiannya sama dengan Ustaz. Bagaimana kalau dia rusak? Di tangan AIW juga rusak, di kantor agama juga rusak, tangan Nazir juga rusak. Maka penyelesaiannya sama dengan AIW atau akta pengganti akta ikrar wakaf yang betul-betul hilang dan tidak ditemukan. Dia harus melalui isbat wakaf. Selesai isbat wakaf, barulah dilalui proses penerbitan AIW atau APAIW baru sesuai dengan mekanisme yang ada pada huruf B, Pak. Pada huruf B, Kepdirjen 1032 tahun 2023 ini. Bapak Ibu, saya kira itu beberapa hal sub pembahasan kita pada hari ini dan sekiranya mudah-mudahan kita paham kenapa materi bedah Kepdirjen 1031/2003 ini cukup penting dan cukup urgen. Kita memahami betul bahwa pengurusan EIW atau advokasi penyelamatan harta benda wakaf sebelum masuk ke EIW pada hari ini itu sangat rentan kehilangan dokumen, Pak. Sangat rentan sekali kehilangan dokumen. Karena kita tahu persis bahwa hampir semua lembaga nazir perorangan maupun lembaga nazir badan hukum itu tidak memiliki kantor kenaziran, Pak. Jadi sangat terabaikan sekali dan saya paham betul ketika menjadi kepala kantor agama kecamatan maupun saya coba melihat dokumen-dokumen yang kita Pasang itu akan masuk ke kantor BWI Provinsi tangan Sumatera siapin Barat. dari Keluhan sampan. adalah hilangnya dokumen-dokumen negara dalam bentuk akta ikrar wakaf itu sendiri. Mari kita kawal bersama-sama. Kalau ada kasus yang masuk seperti terangkum dalam Kepdirjen 1031 ini, mari kita jawab dan kita selesaikan secara bersama-sama sesuai dengan Kepdirjen ini. Bapak Ibu semua semangat dan terus berjuang di tanah wakaf. Iya. Dan mari Tapi kita puang. sampaikan tenaga dan kewenangan kita untuk sedikit Pak berjuang di tanah wakaf ini. Insya Allah saya mungkin sama dengan Bapak Ibu semua berada di kabupaten dan yang paling ujung di Kabupaten Pesisir Selatan. Semangat saya juga insya Allah akan membumikan wakaf di Kabupaten Pesisir Selatan ini. Dan saya sudah ketemu Bupati juga, Wakil Bupati dan Ketua DPRD juga di Kabupaten Pesisir Selatan ini. Sama juga dengan teman-teman yang telah maju duluan, Pak. Saya paham betul bahwa khusus untuk wakaf uang kami baru di angka 10%, Pak. Kalau saya lihat Solo Selatan, Kota Solo, teman-teman dari kabupaten lain masih jauh tertinggal kami, Pak, di Pesisir Selatan. Insya Allah akan saya genjot bulan besok insya Allah akan masuk di angka 99% mudah-mudahan. Mengejar Pak Yusriyadi ini dari Solo Selatan dan Kota Solo. Demikian terima kasih. Saya juga minta saran sama-sama dengan Bapak Ibu semua. Dan saya menimba ilmu kembali kepada Bapak Ibu semua ini yang dari kabupaten untuk sama-sama kita berjuang Pak di wakaf ini. Dimanapun Bapak berada, saya walaupun tidak lagi mengurus zakat wakaf di kantor wilayah, tetap ada coupling pemikiran saya sekian persen dan mungkin banyak persen akan banyak juga berketut dan bertemu dengan Bapak Ibu semua untuk mengembangkan wakaf di Provinsi Sumatera Barat, khususnya di ranah dan di forum-forum perwakilan pada wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih, permohonan maaf saya dan teman-teman penyelenggara yang hadir pada hari ini juga yang lama bertugas dengan saya mohon maaf di atas kelemahan yang saya miliki juga dalam bekerja. Dan saya banyak belajar dari Bapak Ibu semua dan saya sangat membanggakan Bapak Ibu semua di Sumatera Barat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada, Waalaikumsalam warahmatullahi ada wabarakatuh. Pak Dr. Gafner juga dengan kawan-kawan sekalian. Terima kasih banyak Bapak atas penyampaian materi pada Pak hari ini. Pak Kabit Pak kan kemana? Lanjut, Ulan. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bersama narasumber kita pada hari ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bapak. Ada, iya, ada ini mau tanyakan, tapi hilang kok apa saya, wajah saya. Oh nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Iya, Lanjut, Bang. maaf ya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kadang dipanggil Adinda narasumber nih. Iya, Bang. Siap. Ya. Pertama, selamat dulu. Ini baru tahu ini yang sudah ke pesisir selatan. Terakhir tahunya ke Mentawai. Kemarin PLT, Bang. Uji coba. Ya, Rupanya supaya jadi. iya. Rupanya jadi rupanya. Ah, ini bertanya ini soal keinginan ya. Ya, ini soal keinginan.
di kampung kita ya di Pasaman Barat. Jadi seperti ini Ramadan. Setiap Ramadan, kalau bulan Ramadan kan kita mengumpulkan dana tuh, dana untuk fakir miskin, dana untuk anak yatim. Demikian juga untuk anak yatim ketika di tahun baru sekolah. Lalu saya terpikir dan sudah membicarakannya dengan beberapa teman. Bagaimana tuh kalau umpamanya dibentuk di kampung itu wakaf anak yatim. Ya, karena di kampung itu namanya Pagambiran, saya bilang ini wakaf anak yatim Jorong Pagambiran gitu kan. Jadi memang ya hasil seperti diketahui kan hasilnya bisa lama baru dapat. Iya. Tapi keinginan itu ingin dilaksanakan. Kira-kira bagaimana langkah-langkahnya? Itu pertama bagaimana menurut ya narasumber itu dan bagaimana langkah-langkahnya. Itu saja, terima kasih. Halo? Langsung Lan. Baik Pak, dijawab langsung atau dikumpul dulu pertanyaannya Pak? Boleh satu-satu jawab. Boleh Pak, silakan Pak. Alhamdulillah. Makasih Bang Prof. Eh, Pertama bahwa kita sama-sama memahami bahwa filantropi Islam yang dua ini, pertama zakat, yang kedua wakaf, merupakan potensi yang sangat besar untuk kita kembangkan dalam rangka bagaimana sebenarnya dana-dana sosial keagamaan ini betul-betul dimanfaatkan dan bisa membantu terutama kesejahteraan umat Islam itu sendiri. Setidaknya kita ikut bagaimana mengawal ekonomi masyarakat. Eh, Yang kedua, sesuai dengan pertanyaan Abang tadi bahwa kita perwakilan BWI Provinsi Sumatera Barat sangat mendorong hal tersebut, Bang. Dan bagaimana sebenarnya unit-unit pengumpul wakaf, unit-unit pengumpul wakaf yang ada di kabupaten kota, bahkan sampai ke Jorong juga, Bang, itu bagaimana hidup sama dengan UPZ kita. Sumatera Barat kita sebenarnya, Bang, sudah melakukan ijtihad. Sebenarnya undang-undangnya belum ada. Tapi kita telah sampaikan kepada BWI Pusat, kalau ini kita tunggu revisi undang-undang, itu cukup lama. Ya. Karena dalam undang-undang belum mengakomodir struktur pengumpulan wakaf itu sendiri. Masih ada di perorangan, masih ada di yayasan, dan segala macam. Maka kita di BWI Provinsi Sumatera Barat telah menginisiasi, Bang, untuk membentuk unit pengumpul wakaf. Nanti mekanismenya adalah sebagai berikut. Teman-teman yang ada di daerah, katakanlah nanti kalau di kampung Abang mungkin salah satu namanya adalah Abang harus masuk, atau teman-teman yang sudah, atau para ustadz yang sudah mendapatkan sertifikat wakaf, salah satunya mereka harus masuk menjadi nazir. Jadi harus dibentuk nazir di situ. Nah, bagaimana izinnya? Sementara kita berijtihad mencantolkan izin itu di perwakilan BWI Sumatera Barat. Nanti Abang mungkin bisa langsung bersurat ke perwakilan BWI Provinsi Sumatera Barat mengajukan pendirian unit pengumpul wakaf dengan rekening sendiri, Abang. Jadi pengawasan dan pembinaan kami, tapi izinnya ada di perwakilan BWI Provinsi Sumatera Barat. Nanti pengawas syariahnya salah satunya, Bang, adalah teman-teman yang ada di perwakilan BWI Sumatera Barat. Nanti kami cantolkan saja satu orang nama, dan Bapak usulkan nanti satu orang pengawas syariah dari daerah itu, mungkin Abang. Kemudian ada ketua nazirnya, ada bendara, ada sekretaris. Cukup 4, Bang. Dia 5 kan, pengawas syariahnya 1, kemudian ketua 1, bendara 1, sekretaris 1, tambah anggota 2. Kalau masjid yang mau mendirikan wakaf anak yatim tadi, di bawah naungan lembaga, bisa masjid mengajukan. Atau nagari mengajukan juga tidak apa-apa, Bang. Nanti surat itu akan kami proses dan akan kita keluarkan penetapan pembentukan unit pengumpul wakaf di nagari X. Nah, nanti saran kami itu adalah mungkin wakafnya adalah wakaf untuk anak yatim, tetapi wakaf itu terbagi 2. Satu adalah wakaf uang, yang kedua adalah wakaf melalui uang.
wakaf melalui uang nanti bisa kita komposisikan menjadi wakaf ekonomi produktif, Bang. Nah, nanti mungkin di PKS-nya nanti kita buatkan secara bersama-sama, Bang. Artinya bahwa misalnya terkumpul anggaran itu nanti ada sekitar 20 atau 30, Bang. Itu kan sudah bisa kita kembangkan peternakan kambing misalnya kan, peternakan sapi atau pengemukan sapi dalam bentuk wakaf ekonomi produktif. Tapi mekanismenya nanti dapat bisa kita bicarakan. Tapi struktur pembentukannya nanti desa atau Nagari Abang itu mengajukan ke perwakilan BI Sumatera Barat, surat pengajuannya, kemudian KTP Nazir atau pengurus bersangkutan, kemudian surat pernyataan, Bang, surat pernyataan bersedia untuk diaudit sama dengan UPZ juga atau LAS. Yang terakhir ini yang paling penting, Bang, surat kesediaan bersedia untuk diaudit. Pengawas syariahnya 2, Bang, yang tersertifikasi. Kalau tidak ada 2 nanti cukup Abang 1, tidak mesti harus tinggal di situ, dan di perwakilan BWI 1. Kira-kira begitu, Bang. Insya Allah kita bantu. Kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak Subhanudis. Apakah masih ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu? Kalau ada, silakan diajukan tangannya Bapak Ibu. Ya, sedikit. Oh, ya, silakan Bapak Gafnel. Makasih Ibu Miranda Wulandari. Makasih juga kepada Bapak Kan Kemenak Kabupaten Pesisir yang merupakan tauladan bagi saya ini. Insya Allah semoga beliau tambah sukses di pesisir selatan di kampung halaman. Insya Allah. Tertarik apa yang disampaikan oleh Bapak pemateri kita tadi. Nah mungkin ini di lapangan bagi para nazir. Ya, jadi karena elo ambo lupa menyapu guru ambo Pak Profesor Subhan Lubis, Masya Allah. Assalamualaikum. Ya. Jadi yang ingin kita pertanyakan di lapangan ini kan para nazir kan ada yang semangat mengurus wakaf. Nah kemudian karena kesemangatan beliau itu mungkin ada yang terkena dari sisi katakanlah pergantian nazir dengan serta-merta begitu. Nah kemudian ada yang menuntut gitu. Nah jadi kira-kira oleh badan wakaf baik itu di provinsi ataupun di kabupaten kota, nah apakah bisa itu ketika terjadi misalnya permasalahan wakaf terkait dengan wakaf, apakah itu di nazir ataupun ada yang sengketa wakaf dan lain-lain gitu. Nah kira-kira BWI ada enggak membantu dari sisi advokasi hukumnya gitu. Nah jadi para nazir ini dalam menjalankan ataupun mengembangkan atau wakaf menjadi kuat gitu. Nah jadi mungkin ini pertanyaan kepada Pak pemateri kita, Pak Haji Yufrizal, kandidat doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih itu Ya Pak. Pak Ketua, sama-sama kita di Kabupaten Pak Ketua, Pak juga sukses. Insya Allah. Guru juga. Yang pertama bahwa dengan berkembangnya wakaf pada hari ini, dengan semakin berkembangnya wakaf hari ini, semakin kita menguatkan literasi wakaf pada hari ini dan perkembangan wakaf, baik harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak, maka persoalan-persoalan dari persoalan-persoalan yang muncul ranah wakaf ini, baik wakaf melalui wakaf uang maupun wakaf tidak bergerak. Terutama yang banyak bermasalah itu adalah wakaf tanah atau harta benda tidak bergerak. Nah, selama ini Pak Datuk, Pak Ketua, perwakilan BWI Provinsi Sumatera Barat selalu melakukan pendampingan penyelesaian. Baik semasa saya menjadi sekretaris dan menjadi kepala bidang maupun sebelumnya, Pak. Di masa sebelumnya juga prodi Pak Japeri sebelumnya dengan sekretaris Bu Dr. Muslimah, itu berapa persoalan-persoalan wakaf itu selalu kita dampingi. Malah setiap ada konsultasi wakaf perwakilan BWI, kita mendorong masyarakat segera mengajukan surat agar langkah-langkah advokasi bisa kita lakukan segera. Setidaknya melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang bersengketa. Baik pihak yang telah terjadi proses dan perbuatan, bisa jadi wakaf itu terjadi tahun 72 ketemu. Sementara beranggapan bahwa belum pernah terjadi perbuatan hukum terhadap
persoalan-persoalan wakaf pada harta benda miliknya katanya. Yang kedua yang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat adalah bahwa tidak ada istilah ahli waris wakaf. Jadi tidak ada istilah ahli waris wakaf. Sering banyak datang ke kantor kita di perwakilan BWI dan juga di bidang pada masa itu saya bertugas. Sering datang orang, Pak, Bapak dari mana? Saya adalah ahli waris terhadap tanah wakaf itu, katanya. Nah, saya adalah ahli waris dari tanah wakaf X, katanya, yang sudah diwakafkan oleh orang tua saya. Nah, bahasa-bahasa semacam ini mesti harus kita luruskan secara bersama-sama. Kita berikan pemahaman secara bersama-sama. Bagaimana masyarakat memahami bahwa perbuatan hukum atas harta benda yang diberikan atau sebagian diberikan itu ketika dia terjadi perbuatan hukum dengan adanya ikrar, maka putuslah hak milik manusia terhadap harta itu. Dia berada pada posisi haknya Allah. Maka tidak ada lagi istilah ahli waris. Saya selalu menjelaskan kepada masyarakat tidak ada ahli waris Bapak dan Ibu. Yang ada hanyalah orang tua Bapak dan Ibu merupakan wakif yang akan menerima selalu pahala hasil yang ditimbulkan dari harta benda wakaf itu. Kembali kepada sengketa tadi. Sepanjang dan selama ini sistem advokasi selalu kita dampingi. Yang paling besar itu terakhir adalah PGAI, Pak. PGAI. Itu cukup lama. Sampai penyelesaian pendampingan penyelamatan harta benda wakaf terhadap PGAI itu dilakukan dengan keputusan atau tindakan pengambil alihan sementara terhadap harta benda wakaf yang dimiliki oleh PGAI pada waktu itu. Artinya apa? Bahwa BWI mengambil alih sementara, lebih kurang 6 atau 4 di ketiga kita menjadi Jakarta. Dan selama kita ambil alih, maka terjadi pendampingan proses advokasi, Pak. Ke pengadilan, ke petun, dan pengadilan administrasi negara juga kita dampingi persoalan-persoalan yang menyangkut dengan PGAI. Banyak lagi, Pak, yang belum selesai. Pesantren Nurul Yakin juga yang ada di Lubuk Menturun juga, dan beberapa kasus tanah yang juga ada di Damasraya juga sedang berlangsung, belum selesai pada hari ini. Itu tetap akan kita dampingi. Kita dorong ke masyarakat agar memberitahu kepada BWI Kabupaten dan memberitahu kepada BWI Provinsi. Terima kasih tuh. Sekira itu. Baik, terima kasih Bapak narasumber dan Bapak Dapnel. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu atau yang ingin didiskusikan dengan narasumber kita tentang materi kita pada hari ini, yaitunya advokasi terhadap AIW dan apa AIW yang hilang dan rusak. Waktu kita masih ada sekitar 7 menit lagi Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada boleh mempertajam ini Pak pemateri Pak Ji. Lanjut. Boleh Pak Ibu Wiranda. Lanjut Pak. Ya, ini 7 menit ini sudah banyak yang bisa kita kerjakan. Terima kasih. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Ji Yufrizal yaitu terkait dengan tidak ada istilah pewaris si pewakif gitu. Nah, hari ini di lapangan kejadian-kejadian seperti itu kan banyak Pak Ji. Ya. Artinya ketika harta ini sudah diwakafkan oleh si pewakif selama bertahun-tahun kepada masjid, kepada MDA, kepada katakanlah tempat-tempat lain, ada juga yang berupa toko, rumah dan lain-lain gitu. Nah, tiba-tiba saja itu datang anak dari si pewakif itu mengatakan, kami ingin menuntut ini, menuntut wakaf yang telah diwakafkan oleh orang tua kami. Karena kami juga butuh. Nah, ini bagaimana ini Pak Ji gitu. Ya, bahkan itu ada yang sampai bateong-teong lo ke polisi, ke ini gitu Pak Ji. Ya. Makasih, Bu. Pak Ji. Masih muat, Pak? Semangat yang dimunculkan oleh Undang-Undang Nomor 41 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42, bagaimana kita sebenarnya melakukan percepatan legalisasi terhadap harta benda wakaf. Sekarang Kementerian Agama sedang mempush cepat Pak, data masjid yang belum ada sertifikatnya.
Mungkin tugas kita ini di lapangan bersama-sama dengan penyuluh juga. Dan kemarin di Kota Padang sebenarnya kita sudah melakukan satu metode sensus wakaf, tetapi belum maksimal Pak kita lakukan. Dan metode dan caranya sudah kami siapkan juga dari perwakilan BBI bersama Bu Dokter sebenarnya. Tetapi pendekatannya kurang pas. Saya mungkin akan membuat role model di Pesisir Selatan ini sebenarnya untuk melakukan sensus wakaf. Bagaimana data wakaf ini betul-betul base-nya ada di kita, Pak. Mana yang belum sertifikat dan mana yang sudah sertifikat. Kembali kepada kita tadi. Kita mendorong cepat dilakukan legalisasi. Nah, apabila masih ada orang dan kita sudah memiliki karena ada sertifikatnya juga, betul Pak Dokter, sudah ada sertifikatnya juga, sudah ada akta ikrar wakafnya juga, mereka kena datang kemudian dan daerah itu potensi secara ekonomi mereka melakukan penuntutan. Katanya mereka merupakan eh, waris atau anak dan segala macam. Maka jalan pertama adalah kita melakukan mediasi. Kita lakukan mediasi, pendekatan formal, pendekatan mediasi informal. Kalau tidak juga kita lakukan arbitrasi secara formal, secara formal. Nanti ada pihak ketiga sebagai arbit yang akan mengetengahi. Nah, kalau tidak juga, maka tentu langkah selanjutnya tentu kita uji di pengadilan perdata, pengadilan agama, tentu sengketa wakaf. Nah, di sengketa wakaf nanti akan kita uji, Pak, akan kita uji. Tetapi selama ini perdata wakaf sepanjang itu ada bukti bangunan berada pada tanah tersebut, kita dorong saja, Pak, yang menyatakan bahwa mereka ini adalah ahli wakaf masuk ke pengadilan. Sepanjang hari ini belum ada jurisprudensi yang menangkan itu, Pak. Belum. Sebab tanda-tanda atau karenah atau bukti apa yang berdiri atas tanah yang merupakan digunakan oleh milik umum itu dapat menjadi satu bukti atau tanda bahwa tanah itu sudah berstatus harta benda wakaf. Sekarang begitu Pak Datuk. Sekarang mengingat waktu, karena waktu sudah berada di penghujung, dan saya ucapkan terima kasih lagi terutama kepada guru kami, Pak Profesor Dr. Haji Soban Lubis, teman-teman penyelenggara se-Sumatera Barat, Kepala Kantor Agama Kecamatan, mari sama-sama kita besarkan kegiatan kita hari ini, Pak. Saya kira ini wakaf kita sebenarnya, wakaf waktu dan wakaf kewenangan yang kita miliki bersama-sama untuk berdiskusi sama-sama secara proaktif seperti ini, Pak. Saya sangat suka sekali kita bisa berdiskusi banyak terhadap penyelesaian-penyelesaian persoalan wakaf. Ke depan kita akan berbicara bagaimana pengembangan wakaf uang ini berkembang di Provinsi Sumatera Barat. Demikian, terima kasih, sehat kita semua, dan semakin jayalah wakaf. Semangat terus mengumpulkan harta benda wakaf. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak narasumber kita yang telah memberikan rangkaian materi atau masukan-masukan pada hari ini tentang perwakafan yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Baiklah Bapak Ibu, sudah 1 jam kita berdiskusi dan mendengarkan persoalan-persoalan yang ada di perwakafan yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Mengingatkan kembali sekali lagi Bapak Ibu untuk absen sudah ada di kolom chat dan materi juga sudah di-share juga di kolom chat. Dan mengingatkan kembali lagi bahwasanya BWI Provinsi Sumatera Barat memiliki sebuah program yaitunya Ayo Pahami Wakaf melalui 4 kegiatan. Yang pertama yaitu SPAN, sharing pengalaman antar nazir. Yang kedua, Sitawa, literasi dan tanya jawab tentang wakaf. Yang ketiga, Kiswa, kajian isu-isu strategis tentang wakaf. Dan yang keempat, CS, yang dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan pengisian absen, terima kasih banyak. Yang belum, silakan diisi absennya Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita berfoto bersama dulu Bapak Ibu. Alhamdulillah peserta kita pada hari ini banyak. Jadi untuk slide pertama, silakan Bapak Ibu diaktifkan video Zoom-nya. Untuk slide pertama kita mulai 1, 2, 3. Lanjut slide yang kedua, 1, 2, 3. Dan yang terakhir untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3.
Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Semoga ibadah puasa Bapak Ibu lancar sampai waktunya berbuka nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Amin, ya Saya Allah. sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih, Materi, Terima moderator. kasih.